Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Gimana nih kabarnya? Baik semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, amin. Amin. Ini sudah masuk Zoom semua belum? Melisa, Bu. Oh, Melisa sudah masuk. Ya sudah, sambil menunggu yang lain, Ibu mulai saja ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi dan belajar seperti biasa di sekolah. Silahkan Wilda dipimpin doanya. Iya, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana anak-anak? Sudah siap belajar belum semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kurang semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tepuk semangat. 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 Kurang kompak. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang sudah semangat semua ya? Ya, Bu. Sudah siap Semangat. Sudah. Sekarang Ibu mau tanya nih, Sudah, Bu. minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat tidak? Ayo. Ini pada lupa semuanya. Lupa, Bu. Minggu lalu kita belajar tentang jenis-jenis sujud benda. Nah, jenis-jenis sujud benda itu ada berapa? Ada 3, Bu. 3, Bu. 3, Bu. Coba sebutkan ada apa saja. Padat, cair, dan gas. Ya, benar. Hebat ya kalian ya. Padahal belajar di rumah sudah hampir setahun, tapi semakin pintar ya, hebat. Ya dong, Bu. Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu benda di sekitarku, subtema 2, yaitu mengenai wujud benda, tepatnya pada pembelajaran kelima, yaitu materi benda gas. Nih, sekarang Ibu pegang suara tidak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Perhatikan balon mana yang lebih besar dan lebih kecil di sebelah tangan kanan Ibu atau tangan kiri Ibu yang lebih besar? Tangan kanan. Tangan kanan. Bu. Apa ya yang menyebabkan balon sebelah kanan lebih besar? Karena Udaranya lebih banyak. Karena udaranya lebih banyak, Bu. Anak-anak Ibu, bangga Ibu sama kalian. Yeay. Kalian anak-anak, jadi balon ini dapat mengembang karena di dalamnya terisi oleh udara. Kenapa yang sebelah kanan lebih besar? Karena udara di dalamnya lebih banyak dibandingkan dengan balon yang ada di tangan kiri Ibu. Jadi pembelajaran kita hari ini bertujuan agar kita dapat mengetahui sifat-sifat dari wujud benda yang mengisi balon ini, yaitu benda gas. Baik anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran STEM berbasis proyek. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya. Nah, kalian pasti sudah tahu kan ini benda apa? Balon.
Balon, Bu. Ya, Balon, pintar. Bu. Ini adalah balon. Apakah kalian pernah melihat balon dapat mengembang tanpa ditiup dengan mulut ataupun alat pompaan? Belum, Bu. Belum pernah, belum pernah. Ya, lalu kira-kira dengan bantuan apa balon ini dapat mengembang tanpa ditiup ataupun dengan alat pompaan? Ada yang tahu? Gak tahu, Bu. Gak tahu. Nah, Tahu, Bu. Kentut ya, bisa gak? kentut juga termasuk benda gas, tapi ini isinya bukan kentut ya. Nah, Ya. anak-anak, jadi nanti dari pertanyaan tadi itu akan terjawab ketika kalian sudah menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan. Sekarang di dalam balon ini berisi apa, anak-anak? Gas. Udara, Gas, Bu. Bu. Udara. Ya, benar ya, ini isinya gas. Kalian semua pada pintar deh. Nah, kira-kira benda gas itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Udara. Ya, nah untuk mengetahuinya, Ibu akan share screen dulu video. Silakan kalian simak videonya baik-baik ya, anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Benda gas. Apa itu benda gas? Pada dasarnya, benda gas berbeda dengan benda padat dan benda cair. Benda gas sulit diamati. Bentuk dari benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa benda gas yaitu benda yang terbentuk oleh gas. Dan gas itu sendiri merupakan zat ringan yang tidak memiliki bentuk dan tidak terlihat, tetapi gas dapat mengisi ruang. Sifat-sifat benda gas. Contoh benda gas: udara dalam balon, udara dalam ban, udara dalam pelampung, dan masih banyak lagi. Oke, nah bagaimana anak-anak setelah tadi kalian menyimak videonya? Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan benda gas? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Intan, silakan. Benda gas itu benda yang terbentuk dari gas itu merupakan zat ringan yang tidak memiliki bentuk dan tidak juga terlihat, tetapi gas dapat mengisi ruang, Bu. Iya, Intan, benar ya. Nah, silakan sekarang kalian coba percobaan sederhana, kalian lakukan tiupan dari mulut kalian. Nah, kalian perhatikan udara yang keluar dari mulut kalian itu seperti apa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah tadi tiupan udara yang kalian keluarkan itu memiliki bentuk? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Apakah wujudnya terlihat? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baunya doang. Ya. Ya, jadi seperti yang kita ketahui ya, benda gas ini adalah zat ringan yang tidak memiliki bentuk, tidak terlihat, tetapi dapat kita rasakan. Nah, tadi di dalam video itu kita melihat ada udara dalam balon, udara dalam ban, udara dalam pelampung, dan masih banyak contoh-contoh benda lainnya. Coba sekarang Ibu minta Cindy sebutkan contoh dari benda gas lainnya. Angin, asap, kabut, uap air. Iya, Cindy, pintar. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mengetahui sifat dari
Setelah tadi kita mengetahui apa itu benda gas dan apa saja contoh-contohnya, sekarang kita dapat menentukan sifat dari benda gas. Ayo, siapa yang mau mencoba menyebutkan sifat-sifat dari benda gas? Saya, Bu. Iya, Wilda, silakan. Sifat benda gas itu satu, mengisi seluruh ruangan yang ditepatinya. Terus kedua, terdapat di segala tempat. Ketiga, menekankan ke segala arah. Memiliki massa dan berat. Kelima, jarak antara partikel berubah-ubah. Keenam, susun partikel tidak teratur. Ketujuh, gaya tarik antara partikel lemah. Dan kedelapan, partikel dapat bergerak sangat bebas. Benar gak, Bu? Iya. Nah, sekarang Ibu tanya nih sama teman-temannya Wilda, apakah sifat benda gas yang tadi sudah disebutkan oleh Wilda sudah benar? Benar, Bu. Sudah benar, Bu. Iya, coba sekarang Ibu mau tanya nih sama Zahra. Bagaimana pendapat Zahra terhadap pendapatnya Wilda? Tadi kan Wilda menyebutkan salah satu contoh dari sifat benda gas itu menekan ke segala arah. Gimana pendapat kamu, Zahra? Setuju, Bu. Setuju saya. Baik, mengapa kamu setuju dengan pendapat Zahra? Dengan pendapatnya Wilda? Nih, Bu, kan ketika kita meniup balon atau meniup plastik, maka akan menekan ke segala arah sehingga udaranya atau gasnya memenuhi balon itu. Iya, benar sekali Zahra. Jadi, benda gas ini tidak hanya menekan ke satu arah, melainkan benda gas mampu menekan ke segala arah. Contohnya tadi pada balon dan juga kantong plastik. Itu ketika ditiup akan mengembang ke seluruh bagiannya. Nah, itu kenapa alasannya? Karena balon atau kantong plastik akan ikut tertekan oleh gas yang menyebar saat ditiupkan. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu. Iya, Cindy, silakan. Bagaimana bisa benda gas massa dan berat? Wah, bagus sekali ya pertanyaannya Cindy. Ada yang bisa mencoba menjawab? Saya, Bu. Ada suaranya gak, Bu? Ada. Oh iya, Melisa. Apa Mel? Menurut saya, mungkin benda gas seperti tidak memiliki massa dan berat. Tetapi sebenarnya benda gas juga memiliki massa dan berat. Meskipun benda gas tidak terlihat. Iya, Melisa, benar ya. Wah, anak-anak ibu pintar-pintar sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi meskipun benda gas ini tidak terlihat oleh kita, tetapi ia tetap memiliki massa dan berat. Sebagai contoh, kita pasti pernah melihat. Iya, kenapa? Oke, Ibu lanjut ya. Jadi, meskipun benda gas ini tidak terlihat oleh kita, tetapi ia memiliki massa dan juga berat. Nah, sebagai contoh, kita pasti pernah melihat ban yang sudah berisi udara. Nah, ketika kita angkat ban tersebut, pasti kita akan merasakan sedikit berat, bukan? Daripada kita mengangkat ban yang masih kempes. Oke, baik anak-anak. Seperti yang tadi sudah Ibu bilang, bahwa pada pembelajaran hari ini kita apa, Bu? ya videonya. Apa itu STEM? STEM singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Nah, alat peraga pembelajaran berbasis STEM yang kami buat di sini dapat digunakan untuk praktek mengenal sifat-sifat benda gas, yaitu dengan cara meniup balon,
Tetapi di sini meniupnya tidak dengan menggunakan mulut ataupun pompaan, melainkan dengan menggunakan cuka dan soda kue. Alat dan bahan: Balon, soda kue, cuka, botol plastik, corong, kertas HVS, spidol warna, pensil warna, gunting, dan double tip. Cara kerja. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu menakar komposisi soda kue menggunakan tutup botol sebanyak 8 tutup botol. Kami menggunakan gelas dan corong sebagai perantara untuk memudahkan soda kue masuk ke dalam botol. Setelah soda kue masuk ke dalam botol, kami menakar komposisi cuka menggunakan tutup botol juga. Tetapi takarannya berbeda dengan soda kue. Sedangkan cuka hanya 6 tutup botol saja. Memasukkan cuka ke dalam botolnya pun kami menggunakan perantara gelas dan corong seperti soda kue. Kemudian setelah cuka tercampur dengan soda kue,
segera tutup botol menggunakan balon. Karena ketika cuka dan soda kue tercampur, akan bereaksi dan menghasilkan gas yang naik untuk mengisi balon sehingga balon akan mengembang. Nah, bagaimana anak-anak setelah tadi kalian menyimak videonya? Cukup mudah bukan dalam membuatnya? Mudah, Bu. Mudah, Bu. Iya, mudah, Bu. Ya, nah di sini Ibu punya alat peraganya. Jadi nanti kalian akan membuat alat peraga pembelajaran STEM seperti yang sudah Ibu contohkan seperti ini. Nah, di sini Ibu tidak hanya mempunyai satu alat peraga saja. Di sini Ibu punya 2 alat peraga. Coba silakan kalian amati dari kedua alat peraga ini. Apakah ada perbedaan dan juga persamaannya? Coba Ibu mau tanya sama Intan dulu. Intan, apa saja perbedaan dari kedua alat peraga ini? Balonnya lebih besar, Bu, yang satu. Terus, Iya, terus? botolnya yang satu dikasih gambar, ada warna-warni gitu, Bu. Iya, terus? Udah, Bu. Oke, Intan. Benar ya? Nah, terus apa persamaan dari kedua alat peraga ini? Coba Ibu minta Cindy yang jawab. Apa persamaan dari kedua alat peraga ini, Cindy? Iya, Bu. Maaf tadi keluar. Oh iya, Cindy. Nggak apa-apa. Jadi Ulangi apa lagi. persamaannya? Ya. Iya, pertanyaannya, apa persamaan dari kedua alat peraga ini? Persamaannya ada botol dan ada balon, Bu. Iya, benar ya, Cindy. Nah, masih ingat kan kalian tadi Intan menjawab apa? Tadi Intan mengatakan bahwa kedua balon ini memiliki ukuran yang berbeda. Ada yang tahu kenapa kedua balon ini memiliki ukuran yang berbeda? Ya, jadi balon ini kenapa memiliki ukuran yang berbeda? Nanti takaran dari soda kue dan juga cuka akan memberikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya balon yang dihasilkan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja melalui chat grup WhatsApp dalam berisi alat dan bahan dan juga cara pengerjaannya. Nah, tadi kan di contoh yang Ibu contohkan ini, 2 alat peraga ini, yang satu ada yang memiliki gambar dan juga ada yang dihias, tapi dan ada juga yang belum dihias, masih polos. Nah, kira-kira selain dengan menggunakan gambar seperti ini, bisa dihias dengan apa lagi, anak-anak? Pakai pita. Pakai stiker, Bu. Benar. Iya, Intan juga benar ya. Jadi, selain dengan menggunakan gambar seperti ini, alat peraga ini juga bisa kalian hias dengan menggunakan pita ataupun hiasan lainnya. Ibu di sini beri kalian kebebasan untuk memberikan hiasan pada alat peraganya. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, silakan kalian nanti minta tolong pada orang tua kalian untuk memvideokan pada saat kalian mengerjakan tugasnya ini. Tugasnya bisa dikumpulkan melalui Google Drive ataupun kalian bisa emailkan ke Ibu ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang kurang paham, silakan kalian bisa chat Ibu. Baik, Bu. Baik, anak-anak. Ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Aku, Bu. Iya, Fahira. Menurut saya, benda gas mempunyai sifat mengisi ruang, mengalir, dan berubah bentuk, Bu.
Iya, pintar. Terima kasih Faira atas jawabannya. Jadi, anak-anak, gas tidak memiliki ukuran atau bentuk yang pasti, berbeda dengan benda padat dan benda cair. Beberapa ciri benda gas lainnya adalah molekulnya renggang, sehingga benda tersebut dapat bergerak ke segala arah. Molekul pada gas tidak terbatas arah geraknya dan bersifat menghilang atau gas memiliki molekul yang berpencar-pencar, sehingga bentuk semula benda tersebut bisa saja menghilang karena memiliki sifat gas. Selanjutnya, benda-benda gas itu ternyata ada di sekitar kita loh. Ada yang tahu jawabannya itu apa? Aku, Ibu. Iya, Nuri, silahkan. Ada angin, ada Iya. asap, ada Betul. kabut, ada parfum cair yang dibiarkan terbuka. Lalu ada gas belerang, ada awan, ada uap air, ada asap knalpot, dan gas dalam balon. Ya gak, Bu? Bentar, betul sekali. Terima kasih Nuri atas jawabannya. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke, jangan lupa tugasnya sudah tadi Ibu berikan ya. Terima kasih banyak telah semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan di rumah saja. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Ini udah, Bu.